Selamat pagi, Oma Opa. Pagi. Selamat berkumpul di Zoom. Terima kasih Pendeta Lucia udah masuk. Terima kasih Oma Opa juga sudah pada kumpul. Sampai saya apa? Oma Opa suaranya nggak kalah dengan burung-burung berkicau pagi hari. Meskipun hari ini pagi ini kita bangun hujan ternyata ya, tapi kita nggak takut soalnya kita Zoom kumpulnya. Kita bersyukur kita bisa masih sehat semuanya. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa ketawa ke TV, cerita sini sana di Zoom ini ya. Bersyukur aja ya Oma apa ya, meskipun badan mungkin suka pada pegel ya, tapi don't worry, kita bersyukur kita mulai sekarang menyanyikan dari PKJ nomor 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Segala sesuatunya itu berkat kasih Tuhan. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu eh, tata tertib ya. Satu, selama berlangsung semua suara dimatikan supaya suara MC pembicara bisa terdengar jelas. Nomor dua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilahkan untuk mengangkat tangan di layar. Video nanti akan oleh host dikasih suaranya dihidupin ya. Terus video di layar juga tolong dinyalain. Video atau kamera diaktifkan sewaktu sesi berfoto bersama supaya wajahnya terlihat cantik, terlihat ganteng, meskipun kita udah tua semua ya. Tapi jangan khawatir, Tuhan mengasihi kita, kita tetap bergembira dan berbahagia. Selamat mengikuti Perlensia. Sekarang bukan Perlensia lagi ya Bu Ertin. Sekarang apa? Persekutuan Usinda, usia indah. Iya, hari ini persekutuan kita temanya doa Paulus diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Pendeta Lucia yang bawain ya. Eh, kita nyanyikan sebelumnya kita nyanyikan PKJ nomor 14 yang tadi saya sebut ya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Meskipun kali ini nggak ada penyanyi, tapi Bu Ertin udah siapin video. Terima kasih Bu Ertin, silahkan. Semua ikut nyanyi ya, Oma Opa. Ikut nyanyi di rumah masing-masing. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih Bapak telah mengumpulkan kami, meskipun kami berada di rumah masing-masing, tapi berkat ada Zoom, internet, kita bisa kumpul, memuji dan membesarkan namamu, juga bisa mendengar firman-Mu,
lewat Zoom ini. Kiranya saluran internetnya lancar-lancar saja ya Bapak, supaya suara pendeta Lucia bisa kami dengar dan firman-Mu bisa kami laksanakan, juga tertanam di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan yang sudah membangunkan kita pagi-pagi. Terima kasih juga sudah kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih buat seluruh anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan acara Usinda ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup di hati kami. Amin. Ya, kita lanjutkan ya. Kita nyanyikan Allah. Ya Allah, kasih-Mu besar, sungguh besar sekali. Sampai kita usia indah ya, Oma Opa ya. Dari masih bayi sampai ke usia indah itu panjang sekali waktunya. Silakan Bu Ertit videonya. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi indahnya saat yang teduh. Nah, Oma Opa jangan ditinggal handphone atau laptopnya ya. Dengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya firman Tuhan itu bisa tumbuh subur di dalam hati kita, supaya kita juga meskipun sudah tua, tapi bisa melaksanakan apa yang disuruh Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Kita dengarkan baik-baik ya. Saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hati
Silakan Pendeta Lucia. Ya, makasih Bu Andrea. Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan firman Tuhan. Dan seperti biasa kita berdoa, mohon pimpinan dari Roh Kudus terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan pada setiap kami untuk kami boleh datang dalam persekutuan melalui Zoom ini. Dan biarlah Tuhan yang tolong kami di saat kami bersama akan membaca serta mendengarkan akan firman Tuhan, hingga kami dimampukan juga untuk dapat mengerti. Dan apa yang kami mengerti ini ya Bapa, tolong kami supaya kami juga dapat melakukannya dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Ya, di sini biasanya sudah ditayangkan, mungkin yang TB2 ya Bu ya. Iya. Saya baca yang dari sini. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, tema kita sama dengan tema dari LAI tadi ya, doa Paulus. Kalau bicara soal doa, saya rasa doa itu sudah bukan sesuatu yang asing ya bagi kita. Karena kalau saya tanya siapa yang nggak berdoa, pasti yang di sini semua berdoa gitu ya. Karena tadi kita mengawali dengan doa, membaca firman dengan doa gitu kan. Nah, walaupun kadang-kadang dalam hidup pribadi kita, kadang-kadang suka lupa kan berdoa. Nah, saya juga suka lupa, apalagi kalau lagi cepet-cepet gitu kan, nanti kalau udah jelek baru, tadi belum berdoa gitu ya. Misalnya paling sering itu kan kalau mau makan, kalau udah lapar, lihat makanan enak gitu kan, udah belum berdoa, doa dulu. Atau kalau ya banyak lah, mungkin Bapak Ibu semua juga punya pengalaman lupa berdoa ya satu saat, atau kalau udah ngantuk banget gitu kan, udah tempat tidur udah langsung tidur. Nah, Bapak Ibu, yang sering dijadikan contoh doa yang baik itu doa siapa? Yang sering kali doa Tuhan Yesus, ya, doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9. Dan kita tahu bahwa kita semua isi doa kita itu kan beda-beda ya setiap kita. Isi doa kita bisa macam-macam. Karena kita semua tahu ketika kita berdoa, dan kita juga tahu berdoa itu adalah ketika kita sedang berbicara kepada Tuhan. Dan doa itu kan kita berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan tentang apa? Tentang apa aja gitu ya. Kalau doa Tuhan Yesus kan itu doa yang Tuhan ajarkan. Bagaimana kita berdoa, isinya apa aja, itu ada di doa Bapa kami. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, tentu kita bisa ngomong apa aja sih sama Tuhan kita, sama Bapa kita, ya. Karena yang bisa memanggil Allah sebagai Bapa itu kalau kita lihat hanya kita orang Kristen, ya kan, yang bisa manggil Tuhan kita sebagai Bapa. Artinya apa? Artinya Dia itu mau dekat dengan kita. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kan,
dengan doa Bapa kami yang Bapa kami. Artinya Allah kita bukan Allah yang jauh. Dia mau dekat sama kita kok. Sehingga dan dia juga mau dipanggil sebagai Bapa. Artinya ya dekat sekali. Kalau kita sama Bapa kita kan dekat kan. Sama papi kita gitu kan dekat. Dan kalau udah dekat ngomong apa aja, cerita apa aja gitu kan. Istilah curhat apa aja bisa. Itulah Tuhan kita, Bapa kita yang di surga. Kita bisa ngomong apa aja. Jadi yang biasanya yang Bapak Ibu percakapkan dengan Tuhan kita, bisa susah kita, ya. Kita lagi susah, lagi sedih, "Wah, saya sedih, Bapak hari ini saya datang, Kak saya sedih." Karena ya sedihnya juga bisa macam-macam, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan peliharaan kita, ya. Kadang ada yang suka marah, ngapain misalnya kehilangan dogi aja ngomong gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu perasaan kita yang sedang kita rasakan. Atau Bapak, hari ini saya lagi marah banget sama orang ini. Ya nggak masalah, karena itu yang kita rasakan gitu kan. Tapi di akhir semua itu, kalau kita lagi marah atau lagi kita tahu bahwa itu nggak benar, kita bilang, kalau sama orang kita bilang, "Maaf ya, ampuni saya ya Bapak. Saya tahu harusnya nggak, atau tolong saya supaya bisa lega lagi gitu ya, supaya saya tidak menaruh dendam." Ya, jadi bukan hanya marah-marah terus udah gitu, enggak. Dan disitulah yang bisa jadi isi doa kita. Istilahnya kalau sekarang ngadulah ke Bapak kita gitu ya, apa yang kita rasakan. Dan tentu kita juga bisa mendoakan banyak hal tadi. Bisa syukur kita, Tuhan terima kasih hari ini hujan. Wah, saya tidurnya nyenyak menjelang subuh sampai males bangun gitu ya, karena adem, enak hujan. Terima kasih Tuhan untuk berkat hujan. Nah, jadi disitulah bahwa dan hari ini kita melihat apa yang sedang Paulus doakan untuk jemaat di Efesus. Yang jemaat Efesus ini merupakan hasil pekabaran Injil dari Paulus. Nah, kalau kita baca tadi di awal ayat 14 itu, Paulus sebelum dia masuk dalam doanya, dia bilang gini kan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Itulah sebabnya. Artinya sebelumnya ada sebab. Kenapa dia berdoa atau apa yang mau dia doakan? Ada sebabnya. Jadi jemaat di Efesus itu bukan terdiri dari orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi sudah biasa, tapi jemaat di Efesus ini bukan hanya orang-orang Yahudi. Mereka boleh dibilang sebagai memang hasil dari pekabaran Injilnya Paulus. Ya, jadi kan bukan hanya ke orang Yahudi saja, Paulus juga ke orang-orang bukan Yahudi. Dan mereka boleh dibilang juga di mana saat Paulus menuliskan surat ini, dia sedang ada dalam penjara. Ya, dipenjarakan karena apa yang dia lakukan, yaitu karena mengabarkan Injil tadi. Itu yang dialami oleh Paulus di dalam ayatnya yang kalau ayat sebelumnya ya, kalau di ayat 1 dari pasal ini dibilang, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi Paulus saat itu ada di penjara karena mengabarkan tentang Kristus. Dan dia sekarang mau mendoakan untuk orang-orang di Efesus yang bukan orang Yahudi. Di situ dengan kondisi Paulus sekarang ini, Paulus mau mengingatkan supaya mereka tetap ingat akan tugas panggilannya sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan. Paulus ingatkan tadi, ya kalau di ayat-ayat sebelum itu, jangan menjadi tawar hati. Orang bisa menjadi tawar hati gini, ketika mereka misalnya tadi Paulus berarti kan sebagai pimpinan mereka ya, PI ya. Terus sekarang mereka menghadapi Paulusnya ada dalam penjara. Wah, Paulus karena Kristus ada dalam penjara. Bisa menjadi tawar hati, gimana saya? Gitu ya. Muncul rasa takut, seperti itu bisa. Karena pimpinan mereka dikatakan ada di dalam penjara. Dan Paulus ingatkan, jangan tawar hati. Ya, karena Paulus ada dalam penjara. Dan Paulus tetap mendoakan mereka. Ya, jadi bukan dalam penjara menyesali nasib. Ini, tapi katakan tetap akan mendoakan mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam bacaan kita khususnya tentang doa Paulus ini, ada 3 hal utama ya, yang menjadi doanya. Yang pertama adalah ayat 14 sampai 16.
Paulus memulai dengan mengatakan bersujud di hadapan Bapa yang adalah sumber segala kekuatan dan kemuliaan. Bersujud artinya dia datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan merendahkan dirinya ya di hadapan Bapa. Dan itu menggambarkan, sujud itu juga menggambarkan kesungguhan pengakuan Paulus akan kuasa, akan kemuliaan Tuhan. Ya, dia datang bersujud. Itu dulu memang satu sikap, dan sampai hari ini kadang-kadang ya kalau kita lagi doa yang benar, kadang-kadang kita bersujud. Tapi kalau udah susah bersujud ya duduk juga. Itu nggak pasal. Tapi yang penting adalah masalah hati. Hati kita yang datang kepada Tuhan tadi dengan segala kerendahan hati, dengan membuka hati kita. Dan ini juga menggambarkan tentang merendahkan diri tadi, yang mengatakan bahwa saya sebenarnya orang yang tidak berdaya Tuhan, saya datang padamu. Kalau kita lihat yang suka nonton drama Korea, kalau orang yang minta maaf, minta ampun ke seseorang, biasanya terakhirnya apa? Bersujud ya, bersujud langsung gitu kan, merendahkan diri, merendahkan hati, merendahkan dirinya. Kalau film itu, di film itu, kalau udah bersujud itu berarti udah wah harga dirinya enggak. Tapi kalau kita bersujud di hadapan Tuhan, artinya kita datang dengan segala kerendahan hati kita. Kita menyadari bahwa kita sungguh-sungguh memerlukan dan kita ingin bicara dengan Tuhan. Nah, ini yang Paulus lakukan. Dan atas dasar pengakuan, keyakinan ini, Paulus memohon ya, dalam doanya tadi yang pertama, supaya jemaat di Efesus ini dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus yang ada dalam hati mereka. Sebagai orang percaya, Roh Kudus ada dalam diri mereka. Dan Paulus berdoa supaya Roh Kudus boleh bekerja di dalam diri mereka. Jemaat di Efesus merasakan bagaimana Allah di dalam Roh Kudusnya memberikan mereka kekuatan. Kekuatan yang dari Tuhan, tidak hanya untuk menghadapi tantangan dari sekitar, tapi juga bagaimana membangun kedewasaan iman dan karakter mereka. Ya, maksudnya Roh Kudus yang ada dalam diri orang-orang Efesus dan juga kita sekarang ini bukan hanya supaya kita kuat menghadapi tantangan dari luar, tapi juga Roh Kudus membangun kedewasaan iman kita, percaya kita, dan juga karakter kita. Kalau orang Efesus diharapkan tidak lagi tawar hati, orang yang tidak mudah putus harapan melihat ya Paulus aja di penjara, gimana kita gitu ya. Roh Kudus yang ada dalam diri mereka diminta Paulus doakan supaya bekerja, memberikan mereka kekuatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayat 17 sampai 19 tentang kekayaan kasih Kristus yang tak terukur. Ya, di mana kemudian Paulus juga mendoakan supaya jemaat Efesus itu mampu memahami akan kasih Kristus yang tidak terukur, yang tidak terbatas. Ya, bahwa kasih Kristus itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, maut sekalipun. Ya, kita banyak lagu kan yang menggambarkan hal itu kan, di PKJ misalnya tentang kasih Tuhan Yesus. Ingat ya lagu itu, tiada bertepi, panjang, lebar, tinggi. Lagu sekolah minggu juga ada, menggambarkan tentang kasih Kristus yang mengatakan kasih Yesus amat indahlah gitu ya. Terus sangat tinggi takkan teratasi. Itu lagu sekolah minggu juga ada. Atau lagu-lagu persekutuan juga ada kan yang kasih Yesus lebih dari semua. Banyak yang menggambarkan tentang kasih Kristus yang tidak bisa atau tidak terbatas, tidak bisa dihambat oleh apapun. Ya, yang dalam Korintus katakan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, Paulus mendoakan, ya dalam doa Paulus itu mendoakan supaya jemaat di Efesus itu bisa memahami, bisa merasakan, bisa mengerti akan kasih Kristus yang tidak dapat diukur, tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan itu yang juga dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu semua? Percaya nggak tentang kasih Kristus yang seperti itu? Artinya baik dalam suka maupun dalam duka, dalam sehat maupun dalam sakit,
dalam kecukupan atau tidak, kita tetap dapat mengatakan, ya, dapat tetap mengatakan bahwa Allah tetap mengasihiku. Ini yang sulit ya. Kalau lagi yang tadi, kalau yang sehat, oke, cukupan, oke. Kalau dikatakan suka juga oke, bahagia oke, bisa dengan mudah mengatakan Allah mengasihiku. Tapi kalau kebalikannya, kita mengatakannya bahwa kita tahu susah, tapi bisa nggak kita tetap mengatakan Allah tetap mengasihiku. Allah tetap mengasihiku. Karena tadi, pemahaman tadi, Paulus katakan dalam doanya supaya mereka memahami. Dan kita juga diajarkan supaya kita memahami bahwa kasih Allah tidak bisa dibatasi, dihalangi oleh apapun juga. Sekalipun terkadang memang tidak mudah untuk bisa memahami cara dan jalan Tuhan, ya. Kadang kita nggak ngerti kan, tapi kalau kita dapat mengatakan dalam doa kita, Allah tetap mengasihiku. Sekalipun aku tidak mengerti jalan dan cara Tuhan, tapi dalam iman aku percaya. Walaupun tadi kebalikan dari yang senang-senang itu kita alami, karena kita percaya kita dapat melewati. Ini yang Paulus doakan pada jemaat di Efesus. Supaya mereka memahami. Kalau sudah paham, makanya dalam segala apapun juga mereka tidak akan menjadi tawar hati. Mereka dapat tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. Nah, kalau kita mengimani hal itu, maka pengaruhnya bagi diri kita, kalau kita dalam segala keadaan tadi bisa mengatakan Allah tetap mengasihiku, efeknya apa? Kita tidak akan kehilangan semangat. Ya kan? Kita akan terus berjuang. Karena Allah mengasihiku, Allah tetap akan memampukan, aku akan tetap berjuang. Melewati semua ini. Tidak akan kehilangan semangat. Tidak berhenti di tengah jalan. Itu yang Paulus doakan pada jemaat Efesus, tapi juga untuk kita. Ya, supaya jemaat Efesus dalam menghadapi situasi yang mungkin menantang iman mereka, dan melihat Paulus dalam penjara, mereka tidak patah semangat. Begitu juga kita diminta seperti itu, didoakan juga seperti itu. Dan apa yang Paulus doakan ini, yaitu memahami tentang kasih Kristus yang tidak terukur. Tentu selain kita tidak akan berhenti di tengah jalan, kita juga akan mengalami perubahan dalam hidup, di mana akan dimampukan juga untuk mengasihi bukan hanya Tuhan kita, tapi juga mengasihi sekitar kita dengan cara yang sama seperti Kristus. Ya, mengasihi dengan cara yang sama seperti Kristus itu tidak mudah juga. Saya sering ngomong tidak mudah ya, karena memang tidak mudah. Kita harus berjuang, tidak tawar hati. Tidak mudah kenapa? Seperti Kristus. Kristus aja, Tuhan Yesus waktu hidup sering disalahpahami kan? Disalahpahami. Dia buat baik, mau makan sama orang-orang yang tersingkirkan dengan kasihnya, dengan maksud supaya mereka juga mengenal kasih Kristus. Salah pahami, diomongin sebagai si pelahap, si tukang makan, gitu kan. Bergaul dengan pemungut cukai juga, mau ngomong sama pemungut cukai, dibilang, kok mau gaul sama orang berdosa? Salah pahami. Menyembuhkan orang kusta, salah pahami. Menolong perempuan yang kedapatan berzina, salah pahami. Ya, jadi nggak mudah, itu yang saya bilang nggak mudah kalau kita lihat bagaimana mengasihi seperti Kristus. Kita pun mungkin akan mengalami hal yang sama. Ya, maksud baik kita seringkali disalahpahami. Perkataan kita mungkin miskom, salah paham, namanya lagi, gitu ya. Maksud kita baik, tapi ada hal-hal yang mungkin ya tadi disalahpahami. Jadi itu yang kedua, Paulus berdoa. Artinya kita juga bisa berdoa seperti itu, memahami kasih Kristus yang tidak dibatasi oleh apapun, membuat kita juga bisa melakukan atau percaya dalam segala keadaan kita tetap bisa mengatakan Allah tetap mengasihi kita. Kemudian yang ketiga, dari ayat 20-21, di situ dari akhir dari doa Paulus adalah sebuah permohonan dan juga harapan. Supaya jemaat di Efesus ini dimampukan untuk menerima berkat dan karunia yang ada dalam Kristus. Ya. Kalau menerima berkat aja gampang. Tapi di sini Paulus mendoakan supaya mereka dimampukan ketika menerima dan merasakan berkat dan karunia yang ada dalam Kristus ini, mereka terima bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga
bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain dan sesama. Itu yang Paulus doakan. Ya, sesudah mengingatkan tadi bahwa Allah yang mereka yang disembah ini adalah Allah yang tetap memiliki kasih yang tidak terbatas, Allah yang memiliki kuasa, kemudian mempunyai kekuatan, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan ini di akhir doa Paulus adalah sebuah harapan, minta pada Tuhan dan juga sebuah harapan supaya jemaat juga bisa, bukan hanya sebagai si penerima, tapi bagaimana juga memberikan, menjadi saluran berkat. Dan saluran berkat bagi Paulus saat itu yang didoakan bukan hanya soal berkat-berkat yang ada kurang kasih, itu bukan. Tapi tadi mengasihi seperti Kristus mengasihi yang tidak mudah, karena kita sudah menerima dulu kasih Allah yang begitu besar, yang tidak terbatas. Dan bagaimana kalau untuk jemaat di Efesus waktu itu, bagaimana berkat dan karunia yang ada dalam Kristus itu, bagaimana mereka yang bukan orang Yahudi ternyata masuk di dalam karya keselamatan Allah. Itu karunia yang terbesar untuk mereka, dan Paulus doakan supaya mereka juga bisa membagikan hal itu. Artinya jangan kalau mudahnya kan jangan beda-bedain orang karena kepercayaan, karena bangsanya. Ini kan mereka bukan bangsa Yahudi ya, tapi di dalam Kristus mereka bisa diterima. Itu karunia yang terbesar. Demikian juga dengan kita. Kita bersyukur kita bisa menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Nah, bagaimana kita juga bisa menjadi saluran berkat di sini, hidup kita bisa menjadi saluran berkat, yaitu bagaimana mereka bisa merasakan kasih Kristus melalui kehidupan yang kita jalani. Caranya ya gimana kita sehari-hari, ada di mana kita, apa yang bisa kita lakukan. Itu yang dikatakan jangan hanya sebagai menerima berkat. Kita sungguh bersyukur, tapi kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang sudah Tuhan berikan yang begitu indah ini. Ya. Jadi bagaimana jemaat di Efesus itu juga yang bukan Yahudi, tapi tetap dikasihi Kristus dengan kasih yang sama, kasih yang tidak membeda-bedakan. Kita selalu sebagai anak-anak Tuhan diingatkan gitu kan, jangan sampai kita membeda-bedakan orang karena perbedaan-perbedaan yang ada. Dan dengan kasih yang tadi yang tidak terbatas tadi, kasih Kristus itu kita juga diajarkan, biarin mereka melakukan yang tidak baik kepada kita. Kita dapat tetap mengasihi karena Kristus mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, inilah doa Paulus bagi orang bukan Yahudi supaya tadi pertama mereka tidak tawar hati, dan juga bagi kita sekarang ini untuk juga bisa mengalami kekuatan Allah yang menguatkan. Kekuatan Allah yang menguatkan kita, kasih Kristus, mengalami kasih Kristus yang tidak terukur dan kehadirannya yang tidak pernah berhenti. Ya, terutama dalam persekutuan ini kita juga bisa merasakan kehadirannya, hadiran Dia di tengah-tengah kita. Dan doa ini bukan sekedar kata-kata yang Paulus ucapkan atau yang kita katakan bila berdoa, tetapi di sini sebuah ungkapan iman yang penuh pengharapan dan juga keyakinan akan kuasa Allah yang luar biasa dalam perjalanan hidup. Ya, jadi dalam berdoa kita juga percaya tentunya ya. Kita juga mengucapkan kata-kata apa yang kita katakan itu, bahwa kita percaya kuasa Allah, kita juga bisa menaruh pengharapan, yakin bahwa kuasa Allah itu akan nyata dalam perjalanan hidup kita. Saya yakin dengan kehidupan Bapak Ibu mengikut Tuhan sudah begitu lama, mengalami banyak kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan tidak harus yang wah jeder gitu, enggak. Tapi dalam hal-hal kecil kita bisa merasakan di situ Allah ada, di situ kuasa Tuhan dinyatakan, di situ kita bisa merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu biarlah kita boleh terus membuka hati kita, buka hati kita untuk menerima, merasakan kasih-Nya yang tidak terukur dalam segala keadaan kita. Mari juga kita berdoa seperti Paulus berdoa, penuh keyakinan dan pengharapan untuk kebaikan, ya, untuk keyakinan dan pengharapan untuk kebaikan, bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga berdoa untuk sesama kita, supaya mereka juga merasakan akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan juga percayalah bahwa Allah
berkuasa untuk melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kita minta 1 senti, mungkin Tuhan akan memberikan 2 senti dengan caranya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Karena itu biarlah kita boleh senantiasa dalam doa kita selalu berharap, ya, berpengharapan pada Dia. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita berdoa untuk sesama kita. Dan biarlah semuanya itu kita boleh melihat dari apa yang Paulus doakan dalam perjalanan hidup kita yang masih Tuhan berikan pada kita. Kita berdoa dengan tidak putus asa, tidak henti-hentinya juga. Amin. Terima kasih Pendeta Lucia. Renungan yang indah untuk kami para lansia. Untuk selalu bersyukur dan merasakan kasih Tuhan begitu besar pada kami sekalian. Oma Opa, jangan lupa buka videonya, mau difoto nih. Terus kasih senyuman yang manisnya. Ayo, buka dulu fotonya. Udah dibuka belum? Mari, buka. Ya, udah siap? Siap Arman, ayo silahkan. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Tuh ada yang belum buka. Ya, buka. 1, 2, 3. Oke, makasih. Iya. Mungkin yang belum buka masih tidur kali ya. Yuk kita lanjut. Kita memuji dulu apa mau berdoa syafaat dulu? Bu Ertin udah foto. Nyanyi. Iya, ya Tuhan tiap jam. Kita dijaga sama Tuhan tiap jam, tiap detik ya. Ayo kita nyanyi. Tuhan tiap jam ku
Kita doa syafaat dulu ya. Silakan Pendeta Lucia. Yuk, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur karena kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk boleh menyatakan segala sesuatu yang kami rasakan, yang kami alami, apa yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan akan doa kami. Engkau tahu dan mengerti apa yang setiap kami katakan. Engkau tahu maksud dari apa yang kami katakan. Terima kasih ya Bapak untuk kasih setiamu yang begitu besar di sepanjang kehidupan kami, yang tidak pernah berhenti, yang tidak dapat dihalangi oleh apapun. Bapak, terima kasih. Ajar kepada kami untuk kami boleh tetap percaya akan hal itu dan boleh tetap merasakan akan hal itu di tengah-tengah perjalanan hidup yang Kau percayakan kepada kami. Saat ini ya Bapak, kami datang ke hadapan-Mu membawa dalam doa kami untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul dengan kondisi kesehatannya, baik mereka yang sakit ataupun ada dalam masa pemulihan, baik yang di rumah ataupun yang tengah dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Pendeta Lili, Ibu Syuli, Ibu Siana, Ibu Frida Winata, Pak Johan Yahya, Pak Felix, dan keluarga Pak Kelly. Tuhan, Kau tahu akan segenap kondisi saudara-saudara kami ini, dan Engkau juga tetap memelihara kehidupan mereka. Engkau berkati mereka dengan kesehatan yang boleh, di mana mereka dikuatkan melalui masa-masa yang harus mereka lalui. Waktu-waktu istirahat Tuhan berkati, sehingga mereka juga boleh memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Sekalipun tubuh mereka lemah ya Bapak, tapi iman mereka boleh tetap dikuatkan, dan mereka boleh tetap merasakan akan cinta kasih Tuhan di dalam keterbatasan yang mereka miliki. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk Pak Odang yang sudah boleh menjalani operasi tangan dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua hanya karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini dalam masa-masa pemulihan, Tuhan juga berkati baik waktu istirahat, obat yang digunakan, ataupun pengobatan yang masih harus berlangsung dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang masih harus dijalani. Tuhan juga yang tolong sehingga dalam masa-masa pemulihan ini Pak Odang juga boleh memiliki kesabaran yang dari Tuhan. Juga untuk Bu Ertin yang mendampingi, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pemulihan dari saudara kami Bu Harti, sudah operasi pengangkatan batu empedunya. Biarlah Tuhan juga tolong dalam masa-masa pemulihan ini, sehingga Harti juga boleh kembali memiliki tubuh yang sehat dan kembali beraktivitas. Kami juga berdoa bagi Bu Irna yang saat ini dirawat karena kondisi jantungnya. Tuhan yang tolong di dalam masa-masa perawatannya, khususnya Ibu Irna sendiri, biar dikuatkan dan boleh memiliki kesabaran, dan Bu Irna juga boleh mengalami akan cinta kasih Tuhan di dalam masa-masa sakitnya ini. Tuhan pakai waktu istirahat ini, pengobatan yang tengah dijalani untuk pemulihan dari kesehatan Ibu Irna. Kami juga berdoa ya Bapak bagi kami semua keluarga besar Usia Indah. Tuhan juga berkati dalam perjalanan hidup yang Kau percayakan, di tengah suka duka yang dialami. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan tetap menuntun, sehingga dimampukan melewati hari demi hari tetap dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Oma Opa yang sedang mengalami kesulitan, pergumulan, biarlah baik dalam segi ekonomi, hubungan keluarga, pekerjaan, dan usaha, biarlah di dalam penyertaan dan penyerahan kepadamu ya Bapak, mereka boleh melewatinya, dan semuanya boleh terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya tidak ada satupun yang luput dari pandangan-Mu. Dan ajar kepada kami untuk tetap bersandar berharap kepadamu saja. Terima kasih Bapak untuk setiap doa permohonan yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk kebaikan yang sudah boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu peduli pada kami. Allah yang mengerti akan setiap kondisi kami. Terima kasih Bapak.
Kami serahkan kehidupan kami juga sepanjang hari ini, dengan segala rencana yang kami miliki, hanya ke dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Rusia. Terima kasih untuk Bu Ertin. Terima kasih untuk Arman. Terima kasih untuk internet yang sudah kita pakai untuk persekutuan Usinda. Sekarang pengumuman ya, Oma Opa ya. Persekutuan Usinda onsite tanggal 4 hari Selasa jam 10 di gereja, di aula gereja, pimpin oleh Pendeta Samuel Akihari. Hidup dari roti atau firman? Masih tanda tanya. Ntar dijawab sama Pendeta Samuel ya. Oke, Ibu Bapak, Oma Opa harap datang ke tanggal 4 di gereja. Satu lagi, persekutuan Usinda onsite juga. Hari Selasa, tanggal 18 Juni. Tadi tanggal 4 ya, ini tanggal 18, jam 10 juga. Dampak perjumpaan judul temanya. Dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Pendeta SO, Pendeta Emeritus Setiawan Utama di aula Saban Hudi juga. Ya, datang rame-rame ya. Bahkan ajak teman juga datang ke gereja. Rame-rame semuanya. Ada lagi Usinda online. Hari Sabtu tanggal 22. Sekarang 1 bulan 1 kali aja ya Bu Ertin. Iya, Bertolong-tolongan. Pendeta Frida Situmorang. Via Zoom kali ini ya. Dari Galatia 6 ayat 1 sampai 16. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pula. Ya Oma Opa. Semuanya sehat-sehat ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Bye-bye. Pagi semua, Tuhan berkati. Bye. Sehat-sehat. Makasih Pendeta Lucia, Sandria, Arman. Semuanya. Terima kasih semuanya. Kalau onsite datang ya. Kalau onsite datang.